Halo, ini dari Pasar Tani di Sleman. Ini dengan Mas siapa? Mas Ilham ini, beliau yang memimpin, mengkoordinir semuanya. Ini kemudian Pasar Tani, bisa diceritakan Mas sejarah Pasar Tani Sleman ini, Mas? Pasar Tani di Sleman itu berdiri tahun 2009. 2009. Awal mula. Kemudian kita mulai di lapangan itu sekitar tahun 2011. Jadi udah berapa kali pindah lokasi? Eh, Dua kali. Dua kali. Yang pertama dulu nih Dulu di Monumen Jogja Kembali. Monjali ya. Nah, di Monjali, terus yang kedua pindah di sini. Kemudian di sini itu dari 2011. Saya itu dari tahun 2012. Mas Ilham mengkoordinir mulai 2012. 2012 saya sudah 2 periode. Nih. Aturan ini ada, Mas? Aturan mainnya ada nggak di? Ada. Apa ada. itu? Gimana itu? Kita itu ada banyak aturan main. Jadi aturan main itu ADART yang kita sederhanakan. Jadi kalau setiap anggota baru mau daftar itu kita sodorkan aturan main dan form pendaftaran. Jadi yang isi form kemudian kita jelaskan aturan mainnya. Kalau aturan main yang paling baku itu yang pertama itu KTP Sleman, itu otomatis karena kita kan merepresentasi pasar yang UKM di Sleman. Yeah. Yang paling pokok ya. Kemudian selanjutnya produk pertanian segar dan olahan. Hanya terbatas itu karena kita binaan dari Dinas Pertanian, jadi nggak boleh keluar dari itu. Yang ketiga, produk tidak boleh sama. Oh gitu. Tidak boleh sama karena yang pertama tujuannya untuk menambah varian produk yang ada sehingga memberi banyak pilihan untuk konsumen. Yang kedua, kenapa ada aturan seperti itu karena pasar kita terbatas sehingga kita membatasi jangan sampai ada dalam tanda kutip persaingan lah di antara ya betul. Kemudian selebihnya itu seperti biasa ada wajib ikut pertemuan, kemudian wajib jadi anggota koperasi. Oh gitu, ada koperasinya. Ya, kita udah mulai merintis koperasi. Oh gitu, merintis ya. Kemudian bayar uang pendaftaran itu 200.000. Member baru. Iya, member baru. Jadi dia dapat ID card. Kemudian kalau untuk seragam tetap nanti bayar. Oh gitu. Ada 200.000 itu bisa 2 kali atau 3 kali dicicil ya. Meringankan. Kemudian setiap berjualan itu kita ada iuran wajib itu 1 meja 15.000 per penampilan setiap hari Jumat ini ya. 15.000. Oh iya. Terus ada iuran lain mungkin sukarela atau tabungan itu enggak? Itu di pertemuan rutin kita ada uang iuran wajib namanya itu 10.000 sama uang dana sosial itu 5.000. Pertemuannya itu wajib dihadiri. Wajib. Diwakili ya paling enggak. Kita ada aturan kalau 3 kali nggak hadir di pertemuan wajib di pertemuan rutin bulanan dan 3 kali nggak hadir di tani itu kita nonaktifkan. Ya. Kalau dia mau daftar nanti diulang seperti awal. Betul. Baru gitu. Oh, bagus. Menertibkan gitu. Iya betul. Jadi kami memang belum ada aturan sampai segitu, Mas. Nanti mungkin teman-teman Pastakaran di Temanggung jangan lupa nanti kita akan ada rule-nya walaupun kita udah 29 kali tampil tapi nanti ada rule-nya seperti Mas Ilham bilang tadi. Luar biasa. Jadi itu mengikat kita berkomitmen agar pasar tani itu maju. Gitu. Terus ini Mas, untuk mengaudit bahwa ini merupakan wakil kelompok ada nggak di audit di desa atau gimana? Di aturan main itu kita lebih leluasa karena di situ calon anggota itu bisa dari perseorangan, dari kelompok, dari KWT, dari Gapoktan, dari asosiasi lain itu bisa. Oh gitu. Jadi kita lebih terbuka. Tujuannya memang kita untuk memfasilitasi perorangan UMKM yang ada di Oh gitu. Yang penting produknya produk pertanian dan olahan. Iya. Kuncinya di situ. Mas, di sana kan kami lihat ada pakaian. Nah, itu memang sengaja dibikin terpisah atau gimana itu Mas ceritanya, Mas? Itu sebenarnya ceritanya panjang gitu. Gimana? Yang singkatnya? Ceritanya panjang karena kan begini. Dulu kami di tengah lapangan tuh.
Iya, iya, iya. Nah, kami di sana, kemudian ada renovasi lapangan, kami pindah di sini. Nah, seperti pepatah, ada gula ada semut gitu. Betul, Nah, kita di sini jalan udah jalan sekarang kan sekitar 8 tahunan. Jadi apa yang dilihat sekarang itu adalah proses 8 tahun begitu. Betul, betul. Dalam perjalanan waktu itu di awal emang sepi, kita juga sepi waktu itu, sering teman-teman baik sering mengeluh gitu. Tapi karena kita terus konsisten, kemudian kalau eksis gitu, dan kita tetap semangat, akhirnya pasar ini terbentuk. Nah, karena terbentuknya pasar ini, kemudian ada kumpulan orang-orang bisa kan pedagang dari luar pengen ikut jualan ya. Nah, di awal kita sempat terjadi friksi ya, gesekan. Karena kan kita di sini berizin, kita ada izinnya. Oh gitu. Setiap tahun kita itu izin ke pengelola lapangan. Itu izin kita resmi. Nah, sementara mereka kan hanya sebulan dompleng gitu. Nah, ternyata mereka juga dalam tanda kutip backingnya kuat gitu loh. Oh gitu. Ya, dia backingnya langsung bupati kuat, jadi ya mau nggak mau ya namanya juga cari rezeki toh. Nah, kita juga ya udahlah kompromi lah ya. Tapi sebetulnya kita tidak mengakui mereka. Jadi kalau ada masalah ya bisa lah sendiri-sendiri ya. Ya sendiri-sendiri. Lagi pula mungkin kalau secara komoditas ya nggak crash kan? Iya, memang itu. Ada mereka masalah. Berkali-kali sih untuk nyoba masuk ke kita gitu. Cuma tapi terus terang kita menolak. Kita menolak memang produknya sudah nggak bisa keluar dari rule tadi ya. Oh gitu ya. Soalnya kami juga menghadapi masalah yang sama, jadi ada beberapa perusahaan swasta yang pengen ikut gitu, tapi kami belum bisa. Kalau di kita sering ada misalnya bank, kemudian dari perusahaan swasta itu kita bolehkan, tapi dia nggak boleh setiap minggu, misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, itu nanti kita kena cas ya. Jadi tetap kita bolehkan, tapi di kita nanti kita kasih tempat, dia kan nanti bawa properti sendiri biasanya. Jadi kita kasih tempat. Itu tapi aturannya nggak boleh rutin lah. Iya. Maksimal 1 bulan sekali gitu. Iya betul. Biar nggak kelihatan, dan itu kan bisa juga nambah untuk kas kita kan. Betul. Ya, istilahnya kolaborasi lah ada ini. Kalau mau buka harus kasih aturan, harus sebulan sekali, tapi nanti ada uang kas gitu ya. Artinya kita juga kan nggak kaku banget gitu. Betul. Iya memang harus pasar loh. Iya. Jadi pasar itu memang bertemunya produsen dengan konsumen, dan kita harus tahu kalau namanya konsumen adalah raja itu benar-benar ini kan. Yang apa yang mereka inginkan kalau bisa di sini ada kan gitu Mas. Jadi harapannya seperti memang kita juga mengharapkan ke teman-teman, jadi memang apa yang teman-teman lakukan sekarang adalah proses 8 tahun tadi. Jadi sehingga teman-teman tuh udah tahu bahwa dia bawanya apa, kapasitasnya berapa, dengan harga berapa, itu sudah melalui jalan 8 tahun tadi. Karena kan harus pinter baca ya, kemauan konsumen, peluang pasar seperti apa. Mas, terus ngomong-ngomong setelah 8 tahun itu bisa nggak dipetik 2-3 poin benefit atau keuntungan dari pasar tani ini apa yang nyata dirasakan gitu? Yang jelas kalau di sini kita sekali tampil itu sekarang itu omsetnya udah sampai di atas 15 total ya? Total. 18, 19. Nah, selain itu keuntungan secara langsung, saat langsung kita kan berpromosi juga. Sebagai contoh sekarang itu sudah mulai sering kita itu diminta untuk misalnya pameran dari dinas pariwisata, kita diajak, kemudian dari dinas perekonomian itu sering untuk membackup, mendukung dari program-program pameran yang ada di Sleman. Kita juga sudah kerjasama dengan rumah sakit UGM. Dalam hal kalau mereka setiap ada acara pasti japri. Gitu betul. Pengisi acara ya. Oh ya. Mereka ulang tahun gitu, japri kita untuk kita buka stand. Ya. Luar biasa. Yang mereka lihat produk kita kan beragam, jadi lebih variatif lah. Betul. Nah, Mas, terus ngomong-ngomong, di antara stand ini ada nggak yang misalkan mereka loyal? Ya mesti kan dulu ada masa-masa pahit ya. Ada beberapa stand atau beberapa kelompok atau individu yang setia sejak dulu gitu, bisa nggak? Nanti mungkin saya akan ambil wawancara dengan di antara ini. Kalau yang dari awal hampir sekitar
60% tuh 60% merintis dari loyal ya? awal. Loyal. Dari awal kita merintis. Oh gitu. Sekitar 60%. Yang Iya. 40% itu tambahan Iya, tambal sulam ya. Makanya di awal itu saya bilang nggak harus idealis. Idealis itu kalau misalnya kita bawa roti ya, nggak laku, itu harus nyari beralih gitu. Mungkin kalau dengan tadi lihat di sana itu dia awal mulanya bawa bakpao, kemudian bawa yogurt. Karena kan yogurt itu menurut saya lidah orang Jawa kan nggak. Iya, belum terbiasa. Sekarang dia bawa jenang, aneka jenang. Mungkin jenang bisa dia tuh ngantri. Betul. Itu luar biasa. Satu kali Jumat itu dia 200 porsi lebih. Nah kebetulan dia bahan bakunya ngambil di koperasi. Ya. Jadi koperasi yang kita rintis ini, Oh iya betul. harapan kita bisa membantu dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dari Koperasi punya outlet. Ya di mana itu mas? di dekat situ. Ke sini ya? Tapi baru ya baru. Ya setidaknya ya. Ya, bagus mas. Jadi kami juga kemarin ada materi pelatihan itu koperasi, kami tertarik gitu untuk mengelola ini juga kami baru setengah tahun, mudah-mudahan nanti bisa mencontoh. Mungkin barangkali teman-teman nanti yang melihat video ini sesekali nanti kita datang ke sini. Kita sementara hanya mengajak 3 orang, nanti mungkin kapan kita bisa ke sini. Kita sementara ini member kita sekitar 50 kelompok sih baru. Oh gitu ya. 50 kelompok cuma yang aktif di Pastakaran kami itu kalau di Dinas Pertanian itu sekitar 10 sampai 15 kelompok. Tapi kalau pas di Seda itu sebulan sekali ya sekitar 40-an kelompok lah. Lumayan banyak berarti. Ya, tapi kita belum punya aturan yang rigid lah. Aturannya masih konvensional. Kan sebetulnya ada 5 hal yang harus dulu saya kalau belajar dinamika kelompok gitu, Apa itu? harus 5 hal. 5 hal ini harus ada. Apa itu? Kalau 5 hal ini bisa dijalankan, insya Allah kelompok itu akan dinamis. Yang pertama pertemuan rutin. Pertemuan rutin. Sip. Yang kedua ada program kerja. Kegiatan itu. Iya. Kalau di pertemuan kan bahasanya program kerja kegiatan. Yang ketiga harus ada aturan main. Aturan main itu ADART yang disederhanakan. Kemudian ada usaha untuk pengumpulan modal. Pengumpulan modal ya. Modal bersama ya. Ada usaha itu. Kas betul. Kemudian ada RAT, laporan pertanggungjawaban pengurus selama 1 tahun. Iya. Nah kalau 5 hal ini dilakukan, insya Allah organisasi itu kan dinamis. Iya. Nah, usaha pengumpulan modal yang kamu lakukan itu yang pertama tadi kadang menerima temporari dari perusahaan swasta, dari misalnya Bank BPD dia mau promosi, itu kita akan beri kesempatan, atau dari bank-bank pemerintah itu dia mau promosi kita kasih kesempatan. Bisa tahu nggak mas nominalnya berapa guys sekali kalau misalkan mereka tampil? Itu nggak mahal-mahal amat. Kita sekali tampil 100.000 ya. Ya. Itu upaya untuk mengukur kas kita ya. Yang kedua, kalau setiap kita pameran di luar itu ada aturan sewu selawe. Apa itu? Sewu selawe itu setiap transaksi Rp1.000 itu Rp25 masuk kas. Tapi itu bukan patok gitu ya. Tapi itu ada semangatnya bagaimana kita membangun supaya teman-teman tuh ayo kita ikut memperbesar kas, karena organisasi ini bisa jalan kalau kasnya juga ada gitu. Betul. Setiap kegiatan kan mau mobil ke sana, mobilitas ke sini kan juga harus pakai biaya toh. Iya. Itu yang kadang kalau pameran itu harus bayar, kalau kita pandang prospek ya kita bayar. Gitu ya. Betul. Nanti kita dari beberapa anggota kita pasang di sana juga. Ya, terima kasih Mas Ilham. Setidaknya ini poin-poinnya sudah diterima dan kami memang cari pencerahan dan ini jawabannya dengan Mas Ilham. Terima kasih, mudah-mudahan kita juga ikut maju. Iya, Pastakaran Temanggung. Ya, terima kasih Ilham. Ini Pak, dari Provinsi Ditunggu. Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang mengawalkan Pak.